Baik, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah, Kak, Sudah, Kak. terdengar. Silakan. Baik. Mungkin kelasnya kita mulai saja ya, teman-teman, karena sudah pukul 8:15. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas PowerPoint pada malam hari ini. Kelas PowerPoint pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Sekar. Kepada Kak Sekar, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sevi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas PowerPoint pada malam hari ini ya, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Sekar yang nantinya akan menjadi mentor PowerPoint teman-teman di kelas ini. Nanti kita akan belajar bersama atau membahas materi bersama ya teman-teman terkait yang pastinya PowerPoint seperti itu. Kemudian di kelas kita atau di kelas PowerPoint ini itu nanti sistemnya saya akan memaparkan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Kemudian setelah itu kita akan mempraktekkan salah satu tugas yang teman-teman dapatkan ya untuk nanti bisa teman-teman, kerjakan setelah kelas ini berakhir, seperti itu. Oke, nanti full dari saya itu full pembahasan dan juga full praktek ya teman-teman. Jadi nanti ada sesi pemaparan materi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi prakteknya dan ditutup dengan sesi tanya jawab di akhir. Oke. Sebelum masuk nih, mmm oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasan kita yang pertama. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oh, untuk informasi terlebih dahulu nih teman-teman, nanti di sini saya pakai PowerPoint 2019 ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang versinya mungkin berbeda, nanti boleh kalau yang lagi buka laptop boleh langsung saat praktek itu boleh praktek sekalian. Jadi nanti kelihatan ada fitur-fitur yang beda gitu bisa langsung ditanyakan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke pertama. Sebelum kita masuk nih teman-teman ke pembahasan tentang PowerPoint lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu ya apa itu PowerPoint. Jadi pengenalan pengenalan PowerPoint itu sendiri itu apa. Oke, kita masuk ke kelas kita pada malam hari ini. Selamat datang di kelas PowerPoint, teman-teman. Apa itu PowerPoint? Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi Microsoft Office yang fungsinya sebagai media presentasi multi slide dan yang sekarang itu paling banyak digunakan ya. Kemudian untuk aplikasi ini itu sudah sangat populer dan udah sering digunakan di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan ya teman-teman, bagi pelajar-pelajar, kemudian selain itu pendidik itu juga aplikasi Microsoft PowerPoint ini biasanya cukup sering digunakan dan untuk mempresentasikan sesuatu gitu. Tak hanya di bidang pendidikan nih, di bidang bisnis atau di perkantoran kayak gitu ya, bahkan itu sampai di pelatihan seperti ini itu biasanya juga pemaparan materinya itu menggunakan PowerPoint seperti itu. Kehadiran PowerPoint ini memudahkan dalam menjalankan presentasi dengan cara mengubah dukungan fitur-fitur yang sudah tersedia, itu sangat menarik dan juga canggih ya, seperti itu. Oke, ini fungsi dari PowerPoint itu sendiri. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Fungsi utamanya adalah membuat presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan slide. Ada banyak sekali fiturnya ya. Kalau slide itu berarti lembar kerja dari si PowerPoint-nya gitu. Kalau kelebihan-kelebihan dari Microsoft PowerPoint itu ada yang pertama, Microsoft PowerPoint itu memudahkan pengguna dalam membuat slide presentasi. Kemudian yang kedua, memiliki berbagai macam tools. Yang ketiga, ada fitur kolaborasi, terus yang keempat, template-nya yang disajikan itu sangat bervariasi, teman-teman. Terus yang kelima, bisa kita impor dalam bentuk PDF gitu. Jadi nanti bisa di-share dalam bentuk PDF kalau misalkan lewat PowerPoint. Sebenarnya saat ini tuh banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk presentasi gitu. Tapi untuk
PowerPoint ini sendiri itu biasanya sering digunakan oleh para pemula-pemula yang mau, mmm, mempresentasikan sesuatu atau mempresentasikan, apa ya, tugas atau dan lain sebagainya gitu. Next dulu. Nah, ini fitur yang ada di dalam PowerPoint sebenarnya ini hampir sama menu-menunya dengan Microsoft pada umumnya ya, teman-teman. Cuma ada yang membedakan nih, teman-teman, di sini. Yang pertama pastinya, PowerPoint itu punya menu file atau tab file. Kemudian setelah itu ada tab home, ada tab insert, terus ada tab design. Nah, ini yang biasanya membedakan dengan Microsoft pada umumnya, itu ada tab transisi, ada tab animasi, kemudian ada tab slideshow. Nah, terus yang terakhir ada review sama view. Kedelapan menu ini atau kedelapan tab ini itu di dalamnya ada berbagai sub-tab yang isinya itu fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menunjang presentasi kita atau, ya PPT kita yang sudah kita buat gitu. Nanti bisa langsung kita praktekin aja ya. Oke, kita balik dulu ke sini. Setelah teman-teman tahu nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam PowerPoint, setelah itu kita bisa, masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan dari si PowerPoint-nya itu sendiri. Jadi setelah ini nanti saya langsung buka PowerPoint biar langsung bisa, praktek sekalian ya teman-teman ya. Nanti kita akan membahas mengenai, tampilan PowerPoint-nya seperti apa, kemudian kita bisa membahas, slide itu di mana, urutan slide di mana, bagaimana ukuran slide itu kita bisa custom-nya gimana, kemudian orientasi slide-nya itu kita bisa atur di mana, dan lain sebagainya. Sampai nanti kita akan membahas salah satu fitur yang ada di tab Insert dan juga di tab Home. Nah, fitur yang akan kita bahas pada malam hari ini, itu nantinya fitur tersebut bisa kalian gunakan saat kalian mengerjakan tugas satu. Setelah kita bahas ini, kemudian kita langsung praktekkan ke tugasnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke eee, pembahasan mengenai tampilan dari slide-nya. Oke, masih terlihat ya screen-nya ya? Ini saya sudah membuka PowerPoint nih teman-teman. Oke. Nah, di PowerPoint ini tampilannya seperti ini PowerPoint 2019, yang pastinya ada tab File, kemudian ada tab Home, lanjut ke sini ada tab Insert, terus di sini ada Draw, ada Design, ada Transisi, ada tab Animasi, ada tab Slideshow. Kalau di sini ada Record, ada Review, sama View. Gitu ya, teman-teman. Nah, di tab file ini, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada berbagai macam fitur yang bisa teman-teman gunakan, biasanya untuk menyimpan, terus info dari PPT-nya, bisa buat ngeprint juga, share atau ekspor, dan lain sebagainya ya. Dan di sini teman-teman, biasanya itu ada template-template yang nggak disediakan oleh tab design, biasanya di sini. Ada di bagian sini, di more themes. Nah, ini kalian bisa cari sesuai dengan kebutuhan presentasi kalian. Ini banyak sekali ya fitur-fitur yang disediakan oleh PPT gitu yang bisa kalian gunakan. Oke, kalau sudah ke tab file terus kita ke tab home. Di tab home ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 subtab teman-teman. Nih, ada slide. Jadi teman-teman bisa menambahkan slide di sini, layoutnya, section, dan lain sebagainya. Kemudian bisa atur font ya seperti biasa. Ada paragraf dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tab insert, isinya seperti ini, fiturnya banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau tab insert itu kan tab yang digunakan untuk menyisipkan fitur seperti itu. Kemudian ada ini draw, terus design, ini desain template yang biasanya ada ya teman-teman ya. Nah, ini kan hanya segini nih, kalau mau lebih banyak template-nya yang tadi, pakai tab file itu bisa. Transisi nanti kita akan bahas, animasi juga akan dibahas di kelas-kelas selanjutnya, terus slideshow itu juga kita akan bahas ya teman-teman. Ada record, ini untuk rekam presentasi kita atau PPT kita saat dipresentasikan.
Terus ada review sama view. Oke, kita langsung balik ke tampilan awal, ada di tab home nih. Oke, biasanya kalau kita sudah membuka PPT, kemudian itu kita menambahkan slide, itu biasanya kita masuknya itu di tab home ya, teman-teman. Kemudian di sini bisa terlihat ini yang namanya slide. Slide itu adalah lembar kerja dari PowerPoint. Urutan slide-nya itu teman-teman bisa melihat di bagian sini. Ini ada penomorannya ya, 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu bagaimana cara eh, custom ukuran slide ataupun mengubah orientasi slide. Itu teman-teman bisa ke tab design, terus teman-teman pilih yang slide size. Di sini ada dua ya, standar sama widescreen. Teman-teman pilihnya yang paling bawah, custom slide size. Kalau sudah di sini bisa terlihat ya teman-teman, slide size atau ukuran dari slide-nya itu bisa teman-teman pilih. Pilihannya sangat banyak, ini disesuaikan aja sama ketentuan presentasi kalian. Terus kalau udah atau mau custom juga bisa nih, custom gitu ya. Kalau custom berarti nanti teman-teman untuk lebar dan juga tingginya bisa silahkan ubah sendiri ya, sesuaiin aja. Kemudian selain itu, di sini teman-teman juga bisa mengubah orientasinya, orientasi dari slide-nya, mau pakai potret atau landscape kayak gitu ya teman-teman ya. Itu ada di bagian sini. Kalau udah tinggal diklik OK aja semuanya. Nanti akan berubah secara secara otomatis ya teman-teman di slide teman-teman semuanya. Terus kalau udah tinggal di cancel aja, ini tinggal di close ya. Kalau udah nanti kalian oke aja gitu. Oke, ini untuk urutan slide, kemudian orientasi, lalu ukuran ya. Oke, kalau udah, terus teman-teman bisa lihat ya di sini eh, kita akan mengulas sedikit tab insert teman-teman. Nah, nanti tab insert ini banyak sekali fitur yang akan kita bahas di kelas-kelas yang lain gitu ya, kelas-kelas PPT lainnya. Itu nanti akan kita bahas fitur-fitur yang bisa kita gunakan atau yang harus digunakan di tugas-tugas yang sudah diberikan gitu. Oke, ini untuk pengenalan tampilan PPT itu seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin cukup kali ya kalau untuk penomoran slide itu. Penomoran slide itu teman-teman bisa lakukan di bagian sini teman-teman. Ke tab insert, terus teman-teman cari yang grupnya itu teks ini, cari yang slide number, terus teman-teman tinggal klik aja yang slide number, centang aja, apply to all. Terus kalau udah bisa terlihat di sini, ini halaman slide-nya bisa kalian temukan di bagian bawah sini ya, gitu. Ini kalau misalkan memang ketentuan paper apa presentasi kalian itu harus menggunakan penomoran gitu. Oke, kalau sudah kita nanti akan bahas mengenai dua fitur yang akan kita gunakan atau yang akan kalian butuhkan di salah satu tugas nanti ya, teman-teman ya. Yang pertama itu ada di tab insert yaitu word art bagian sini. Dan yang kedua itu ada di tab home, ada di font, sama di paragraf. Di paragraf itu nanti kalian akan menggunakan bullet sama numbering. Gitu. Oke. Kalau sudah terus nanti juga akan menggunakan apa ini namanya? Jenis font ya, akan mengubah ini. Kalian harus tahu yang ini. Oke, kalau sudah semuanya nanti kita langsung praktek aja, masuk ke sesi praktek ya teman-teman.
Oke, kita masuk ke sesi praktek untuk percobaan satu atau tugas satunya ya, teman-teman. Di tugas satu ini, kita diinstruksikan untuk membuat sebuah PowerPoint dengan temanya atau template-nya itu metropolitan. Kemudian kita diinstruksikan untuk menambahkan 3 slide. Slide pertama kita tambahkan judul. Judulnya itu harus pakai word art ya. Terus ini ketentuannya sudah ada. Kemudian di slide yang kedua itu kita menambahkan paragraf. Ini masih salah, sebentar saya coba revisi dulu deh biar nanti nggak ada kesalahan benar ya. Oke, ini ada perubahan ya. Yang benar ini nanti yang ke mana nih? Benar. Oke, ini untuk boleh dilihat kolom chatnya dulu ya teman-teman. Di sini kita lihat tugas satunya atau percobaan satu, kita diinstruksikan untuk membuat sebuah PowerPoint dengan template metropolitan, kemudian tambahin 3 slide, salah satu judul harus pakai word art, kemudian slide yang kedua harus menambahkan satu paragraf isinya 5 sampai 7 kalimat, fontnya cover black, terus ukurannya itu 24. Slide yang ketiga, kita tambahkan 3 kalimat sebagai kesimpulan, kemudian ditambahkan bullet customize. Oke, kita coba langsung praktekin ya, teman-teman. Sebentar, saya buka dulu PPT-nya. Screen-nya ini baru saya mau share soalnya. Terlihat ya? Nah, di sini teman-teman ini kan kita langsung masuknya seperti ini. Tampilan buka PPT itu biasanya langsung ke di sini, di bagian sini. Biasanya di tab file. Terus teman-teman pilih langsung aja template-nya. Karena itu di desain nggak ada. Di tab desain nggak ada. Jadi teman-teman silahkan pilih di bagian sini. Kalau belum nemu, langsung di search aja Metropolitan. Nah, kalau udah nemu yang seperti ini nih, Metropolitan, yang ini ya, Metropolitan aja, nggak usah pakai Metropolitan Design. Teman-teman boleh klik, terus habis itu teman-teman pilih yang warna biru paling atas ya, langsung di create. Terus kalau sudah, teman-teman silahkan tambahkan 3 slide, berarti, nah seperti ini ya, 1, 2, 3. Yang pertama ada warnanya, 2, 3 itu putih. Oke, kemudian di slide yang pertama, kalian pilih di slide pertama ini, klik dulu. Kita kan diinstruksikan untuk menambahkan judul, tapi pakai word art. Berarti ini nggak digunakan ya. Kita buang aja. Oke, lalu untuk menambahkan word art seperti apa, kita perlu ke tab insert, teman-teman. Terus habis itu di group text, itu ada word art. Nih, silahkan pilih yang olive green. Accent colornya 5 ya, terus ada reflectionnya. Pilih yang itu, terus kalian silahkan tulis judulnya. Misalkan di sini saya mau menulis, judulnya adalah menulis dalam slide. Gini ya, menulis dalam slide. Oke. Ini untuk judulnya, jadi kayak ada gradasi gitu ya, reflection. Nah, ini bisa terlihat seperti ini. Kalau sudah, ini untuk slide pertama hanya seperti ini saja, teman-teman. Kita lanjut ke slide yang kedua. Di slide yang kedua, teman-teman itu diinstruksikan untuk menambahkan satu paragraf. Misalkan di sini. Kita kasih judul dulu, slide PowerPoint. Oke. Kemudian di sini saya kasih contoh aja ya. Kalimat 1 sampai kalimat 5 deh. 2, kalimat 3, 4, kalimat 5. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini saya
contohkan sebagai satu paragraf. Nah, di sini kalau sudah menambahkan paragraf di bagian sini, kemudian teman-teman itu diharapkan untuk mengatur fontnya atau mengubah fontnya. Nah, di sini karena ada judulnya, teman-teman boleh judulnya juga diganti, fontnya adalah tulis aja di sini langsung. Oke. Untuk ukuran judulnya itu boleh kalian atur di 40 ya, teman-teman. Terus di bagian paragrafnya kalian blok dulu, cari ininya, terus ukurannya 24 dan ini udah bener ya. Kemudian kalau bisa disamakan warnanya seperti judulnya atau mungkin disesuaikan aja sama temanya. Misalkan ini. Saya mau pakai ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke slide yang ketiga. Oke, di slide yang ketiga ini teman-teman diinstruksikan untuk menambahkan kesimpulan ya. Misalkan di sini judulnya adalah kesimpulan. Oke, karena tadi di slide yang kedua itu fontnya itu disamakan, berarti slide yang ketiga juga sama ya. Ini harus disamakan juga. Ukurannya juga sama ya, ini di 40. Kemudian kita bikin kalimat, 3 kalimat, kalimat 1, terus dibikin menurun ya, kalimat 2, kalimat 3. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, untuk instruksi tugas selanjutnya adalah ditambahkan bullet customize. Untuk menambahkan bullet customize, teman-teman silahkan blok dulu kesimpulannya atau 3 kalimat itu. Kemudian teman-teman bisa ke tab home. Kalau sudah di tab home, teman-teman bisa cari di grup paragraf sini. Kalau sudah, teman-teman cari yang bullet. Nih, ini kan ada tulisan bullet ya. Kalian klik yang tanda panah. Terus teman-teman pakai yang bullet and numbering. Silahkan kalau sudah seperti ini, teman-teman silahkan pilih yang customize. Oke, kalau sudah di sini teman-teman, silahkan teman-teman ganti karakter code-nya itu menjadi 06DE. Nah, kalau sudah nanti langsung muncul di bagian sini ya. Ini adalah custom bulletnya. Diklik aja, kalau udah tinggal diklik OK. Kalau udah ini dipilih terus diklik OK. Nah, bisa terlihat ya teman-teman di sini ya. Kalau mau diganti warnanya atau disesuaikan warnanya itu juga bisa. Bullet kalian silahkan diganti warna menjadi sesuaiin aja sama ininya ya, disesuaiin aja sama temanya. Oke, kemudian kalimatnya atau kesimpulannya itu teman-teman juga jenis fontnya silahkan diganti sesuai sama, disamain sama yang di slide yang kedua. Ini sama ukurannya ya. Terus, oke, seperti ini teman-teman. Kalau sudah semua, kita coba cek ulang ya di slide 1, menambahkan sebuah judul dengan word art. Word art-nya itu olive green. Kemudian di slide yang kedua, itu ada judul, terus bawahnya adalah satu paragraf, isinya itu 5-7 kalimat. Fontnya kita rubah jenisnya, warnanya juga bisa dirubah, ini disesuaikan saja teman-teman, sesuai kreativitas kalian. Kemudian yang ketiga itu ada kesimpulan, ada 3 kalimat dan ditambahkan bullet customize. Seperti itu ya, kalau sudah tinggal teman-teman ke tab file, terus kalau udah tinggal di save ataupun save as, dengan nama filenya itu nama teman-teman underscore PowerPoint 1. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Sebelum ditutup nih kelasnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kak, Kak, Boleh teman-teman yang kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom chat ya. Saya kasih waktu mungkin sampai 42. Nanti setelah itu ada saya jawab satu-satu gitu ya. Terima kasih teman-teman. Silahkan boleh ditulis aja.
Mhm. Oke, baik. Saya coba bacain satu-satu ya teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke. Oke, ini untuk rekaman kelasnya bisa nanti teman-teman lihat lagi ya untuk mengulang tadi. Mungkin ada beberapa part yang kecepatan atau bagaimana seperti itu. Untuk isinya teman-teman itu bebas ya, untuk isi tugasnya itu bebas. Disesuaikan aja sama presentasi yang mau kalian buat. Isinya, judulnya, dan lain sebagainya itu bebas. Gitu. Kemudian kalau yang PPT 2013, terus nggak ada tema metropolitan. Oke, kalau yang nggak ada tema atau template metropolitan, teman-teman boleh silahkan diganti templatenya. Boleh pakai frame atau template integral. Itu ada di tab desain ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan udah pakainya yang frame atau integral, itu biasanya word art-nya itu kan berubah. Kalau word art-nya berubah, boleh teman-teman disesuaikan aja yang warnanya hampir mirip sama olive green. Dipilih aja yang itu. Gitu. Itu bagi yang nggak ada template metropolitan ya. Tapi kalau yang ada boleh pakai yang metropolitan aja ya. Teman-teman disesuaikan aja sama tugasnya. Sesuai sama tugas gitu. Oke, di-share lagi tugasnya. Oke, nanti coba saya share lagi ya. Bagi yang tadi ketinggalan, boleh nanti dilihat rekaman ulangnya ya, teman-teman ya. Record Zoom-nya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain ini, pertanyaan ini. Oh, tugas ya. Sebentar, coba saya share dulu. Ini untuk tugasnya ya teman-teman. Untuk pengumpulan tugas, kemudian deadline tugas dan lain sebagainya, boleh nanti ditanyakan oleh Kak Sevi ya, akan dijelaskan gitu. Setelah ini.
Oke. Yang mungkin ketinggalan atau baru masuk Zoom, teman-teman, silahkan nanti dilihat rekamannya saja ya. Kak, Rekamannya nanti kalau akan yang di-share tadi ke kalian. maksudnya Gitu ya, teman-teman. tugas atau apa ya, Kak? Di kolom chat sudah dikirim link presensi ya oleh Kak Sevi. Mungkin dari saya kelasnya cukup sekian, teman-teman. Silakan boleh nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh ke Kak Sevi ya, teman-teman. Dari saya cukup sekian kelasnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sekar atas materi yang telah dipaparkan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kelas PowerPoint pada malam hari ini. Mungkin izin menjawab bagi teman-teman yang bertanya untuk tugasnya bagaimana. Untuk tugasnya itu dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk Google Classroom-nya, itu kodenya ada di grup chat ya teman-teman. Untuk masuk ke grup Google Classroom-nya. Di sana sudah tertera tugasnya, jadi teman-teman bisa langsung mengumpulkan uh, tugasnya di Google Classroom. Untuk deadline tugasnya sendiri sebenarnya tidak ada deadline-nya ya teman-teman. Jadi kalau teman-temannya ingin cepat mendapatkan sertifikat bisa langsung dikerjakan dan agar nanti prosesnya lebih cepat begitu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tadi tertinggal untuk materi dari PowerPoint, teman-teman bisa melihat record dari kelas Zoom pada malam hari ini. Nanti untuk link recordnya akan saya kirimkan di grup ya. Oh baik, sebentar. Cek apakah suara saya sudah terdengar teman-teman? Cek Sudah, Kak. apakah suara oke. Baik, untuk izin menjelaskan kembali bagi teman-teman yang bertanya untuk tugasnya bagaimana, tugasnya itu dikumpulkan di Google Classroom ya teman-teman. Google Classroom ini kodenya ada di grup chat WhatsApp ya teman-teman. Dan untuk deadline tugasnya itu sebenarnya tidak ada deadline-nya. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan kapan saja, hanya saja jika teman-teman ingin proses sertifikatnya lebih cepat, teman-teman bisa langsung cepat mengerjakannya, begitu teman-teman. Dan jika teman-teman ada yang terlewat untuk materinya, boleh ditonton kembali record Zoom-nya. Dan untuk record Zoom-nya nanti akan saya bagikan di grup setelah kelasnya selesai ya teman-teman. Mungkin apakah masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak, Kak. Baik, jika tidak, mungkin saya cukupkan untuk kelas pada malam hari ini. Bagi teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman. Baik, untuk kelas malam hari ini akan saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada kelas PowerPoint